Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul Fantasy Island. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Jeff Wadlow dan ditulis oleh Christopher Roach. Film ini bergenre action, adventure, fantasy, horror, misteri, dan thriller. Film yang berdurasi 109 menit ini menceritakan kejadian tentang sekelompok orang yang berkunjung ke pulau tropis terpencil. Di pulau yang dikelola oleh Rock ini, mereka diyakinkan bahwa fantasi para tamu bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Dibintangi oleh Michael Pena sebagai Mr. Rogue, Maggie sebagai Gwen Olsen, Lucy Hale sebagai Melanie, Austin Stowell sebagai Patrick, Jimmy O Yang sebagai Brex, dan Ryan Hansen sebagai JD. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau ingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan Sloane yang sedang berlari di hutan di malam hari. Ia sedang melarikan diri dari seseorang yang mengejarnya. Setelah ia sampai di hotel, ia menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Tetapi, bantuan yang dijanjikan tidak datang, dan Sloane berhasil ditangkap. Kemudian, scene berpindah ke Julia yang mendatangi Mr. Rogue untuk menyambut tamu-tamu mereka. Julia menyambut mereka yang diantaranya ada Gwen, Melanie, Patrick, Brex, dan JD. Julia menjelaskan tentang pulau fantasi dan membawa mereka ke kamar mereka masing-masing untuk mengganti pakaian dan beristirahat sejenak. Setelah mereka masing-masing beristirahat, mereka kembali datang ke bar untuk bertemu dengan Mr. Rowe. Mereka saling memperkenalkan diri dan membahas cara kerja pulau fantasi tempat mereka berada. Mr. Rowe pun mulai menjelaskan peraturan di pulau tersebut. Peraturan pertama, tiap tamu hanya memiliki satu fantasi, dan peraturan kedua, mereka harus menjalani fantasi mereka sampai selesai dengan akhir yang alami apapun yang terjadi. Mr. Rock membawa JD untuk memulai fantasinya, yang dimana fantasi JD adalah mempunyai segalanya. Dan JD memasuki fantasinya yang berisi rumah mewah dengan banyak wanita cantik dan seksi yang sedang melakukan pesta di malam hari. Keesokan paginya, Gwen datang ke ruangan Mr. Rock. Mr. Rock mengatakan fantasi Gwen sedikit abstrak dan menantang. Ia menanyakan beberapa hal kepada Gwen untuk memastikan dan menyempurnakan fantasi Gwen yang abstrak. Setelah itu, Gwen melewati pintu dan menuju ke restoran tempat ia dilamar oleh Ellen dahulu. Namun Gwen mengira Ellen bersandiwara dengannya, dan ia mendatangi Mr. Rock dan berkata bahwa ini semua tidak nyata. Mr. Rock menjawabnya bahwa ini adalah pulau fantasi. Ini senyata yang ia percayai. Patrick mendatangi Melanie dan mulai berbincang-bincang dengannya tentang fantasi mereka masing-masing, yang dimana fantasi Patrick adalah masuk ke militer, dan fantasi Melanie adalah untuk membalas dendam kepada pembulinya di masa kecil. Mr. Rock pun mendatangi mereka dan membawa Melanie ke fantasinya. Setelah Melanie melewati lift dengan instruksi Mr. Rock, ia sampai di ruang penyiksaan Sloane. Di sana, ia dapat melakukan berbagai hal kepada Sloane, seperti menyiramnya dengan air toilet, menyetrumnya dengan listrik, dan menyebarkan video Sloane yang sedang berselingkuh. Kemudian, sekarang saatnya Patrick memasuki fantasinya. Ia diantar Mr. Rogue ke dalam hutan, dan kemudian ia ditangkap oleh tentara yang ada di sana. Ia diikat dan dibawa kepada letnan mereka. JD dan Brex membahas kehidupan nyata mereka sebelum mereka datang ke pulau fantasi. Gwen yang sedang berbincang-bincang dengan Ellen masih mengira Ellen sedang bersandiwara dengannya. Namun, kali ini, di saat Ellen melamarnya, Gwen menerima lamaran tersebut. JD dan Brex yang sedang bersenang-senang menemukan ruangan rahasia yang berisikan banyak senjata berbahaya di sana. Sementara, Patrick yang sedang berada di fantasinya tertembak dan pingsan. Melanie yang tidak sengaja memanggil dokter penyiksa membatalkan keputusannya, dan alhasil ia menyelamatkan Sloane. Lalu, secara tiba-tiba, Brex dan JD didatangi oleh sekelompok orang bersenjata yang dimana mereka adalah anak buah Kalasov. Kalasov adalah pengusaha mantan pemilik rumah tempat mereka berada. Mereka pun menyerah dan ditangkap. Sloane dan Melanie yang hampir dibunuh dokter penyiksa berhasil selamat berkat bantuan Damon dan mengikutinya ke tempat yang aman. Gwen dan Patrick mengalami mimpi buruk yang sama, di mana mereka bertemu dengan seseorang yang menyeramkan di mimpinya. Kemudian Patrick berbincang-bincang dengan ayahnya, yang dimana ia adalah letnan dari militer yang menangkapnya. Mereka saling meyakinkan satu sama lain bahwa mereka berdua adalah ayah dan anak. Keesokan paginya, di saat Gwen terbangun, semua yang ia inginkan terwujud. Ia telah menikah dengan Ellen selama 5 tahun dan mendapatkan seorang putri.
Ia juga memiliki kenangan selama 5 tahun bersama dengan Ellen dan anaknya. Mr. Rock menceritakan sejarahnya dengan Pulau Fantasi kepada Gwen. Pulau Fantasi mengabulkan keinginan Mr. Rock dengan bayaran Mr. Rock berada di sana dan mengelola Pulau Fantasi. Patrick bertengkar dengan ayahnya dikarenakan ayahnya membatalkan misi mereka agar ia tetap hidup dan dapat menemui anaknya lagi. Namun Patrick menolaknya karena jika ia membatalkan misi, seluruh anak buahnya akan mati. Gwen yang sedang bermain dengan Ellen dan anaknya pergi meninggalkan mereka untuk memperbaiki situasi mereka. Ia mendatangi Mr. Rock untuk meminta fantasi baru. Namun Mr. Rock menolaknya dikarenakan ketentuan pertama di pulau itu, yang dimana tiap tamu hanya dapat meminta satu fantasi. Melanie dan Sloan yang mengikuti Damon memasuki labirin di dalam gua ke tempat yang aman dari Mr. Rock. Setelah sampai di tempat yang aman, Damon memberitahukan tentang dirinya dan alasan ia datang ke Pulau Fantasi. Damon adalah seorang detektif swasta yang dibayar oleh kliennya untuk mencari tahu apa yang terjadi di Pulau Fantasi. Klien Damon menginginkan kekuatan yang ada di Pulau Fantasi. Damon mulai menceritakan pengalamannya di saat ia berada di Pulau Fantasi 3 minggu yang lalu, dan mulai menyusun rencana untuk keluar dari pulau tersebut. Ia juga menjelaskan kepada mereka bagaimana pulau tersebut dapat mewujudkan fantasi mereka. Namun, di saat mereka menyusun rencana untuk keluar dari pulau tersebut, Sloan akhirnya tahu bahwa Melanie adalah seseorang yang ia bully sewaktu kecil. Gwen mendatangi Julia dan menceritakan kepada Julia tentang kejadian 6 tahun lalu, di mana terjadi kebakaran di apartemen Gwen dan menyebabkan seseorang mati karenanya. Setelah Julia menjelaskan kepada Gwen bahwa ia tidak memerlukan fantasi baru, Gwen kembali mendatangi Mr. Rock dan meminta fantasi yang sama dilakukan dengan benar. Lalu Gwen kembali memasuki pintu yang ia lewati pertama kali dan langsung berlari untuk menyelamatkan Nick. Di sana Gwen bertemu dengan Brex dan JD yang sedang menyelamatkan diri dari kebakaran. Dan polisi yang berada di sana ternyata adalah Patrick. Gwen gagal menyelamatkan Nick, namun Julia dapat menyelamatkan Gwen dan mengeluarkannya. Di tengah perjalanan menuju ke hotel, Melanie dan Sloan kembali dikejar oleh dokter penyiksa. Namun Damon memutuskan untuk mendorong dokter itu bersamanya, sehingga mereka berdua jatuh bersama ke jurang dan mati. Sedangkan Patrick yang sedang menjaga tim militer ayahnya, melihat anak buah Kalasov yang sedang membawa granat, dan ternyata dia adalah Brex. Di saat tim militer telah menyelamatkan JD beserta para model, mereka terlibat baku tembak dengan anak buah Kalasov. Tetapi anak buah Kalasov ternyata tidak dapat mati, dan kembali menyerang para militer di sana, dan mengakibatkan seluruh tim militer itu dan JD pun harus mati. Brex dan Patrick yang kalah jumlahnya pun melarikan diri. Mereka pergi ke ruang penyiksaan dan mereka bertemu dengan Melanie dan Sloan. Mereka sedang meminta bantuan kepada suaminya untuk menjemputnya dengan pesawat. Mereka berempat berlari menuju ke dermaga, namun Miss Rock beserta pegawainya menghalangi jalan keluar mereka. Gwen datang dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka dibawa ke pulau itu untuk menjadi bagian dari fantasi orang, yaitu Nick Taylor. Mereka mulai menyadari bahwa mereka semua memiliki kaitan dengan kematian Nick. Dan ternyata, mereka sedang berada di dalam fantasi pembalasan. Di saat itu, pesawat yang menjemput mereka datang, dan langsung ditembak jatuh oleh anak buah Kalasov. Mereka berlima melarikan diri ke air terjun, dan mengira bahwa ini semua adalah permintaan terakhir Julia. Melanie memberi saran kepada mereka untuk menghentikan pulau fantasi jika tidak bisa menghentikan Julia. Kemudian, mereka pun pergi ke mata air dengan rencana meledakkan mata air yang ada di sana untuk menghentikan pulau fantasi. Di saat memasuki labirin di dalam gua, mereka pun mulai terpisah satu persatu. Brex yang tersesat bertemu dengan JD, namun JD ditembak oleh anak buah Kalasov. Sloan bertemu dengan dirinya dengan sifatnya yang sesungguhnya. Patrick bertemu dengan ayahnya, dan Gwen bertemu dengan anaknya yang sedang membunuh Ellen, dan ia juga bertemu dengan Nick. Ia memohon kepada Nick untuk melepaskan temannya yang lain, dan berteriak memanggil Julia. Namun ternyata Nick tidak mengetahui siapa itu Julia. Setelah Patrick berhasil membunuh ayahnya, ia berhasil ditusuk oleh Melanie. Kemudian Melanie mendatangi Brex dan Gwen dengan membawa Sloan. Di sana, ia memberitahukan bahwa selama ini mereka berada di dalam fantasi Melanie, yang ia minta sebelum mereka mengetahui tentang pulau fantasi. Melanie mulai memberitahukan tentang hubungannya dengan Nick dan melampiaskan amarahnya kepada mereka yang telah merusak rencana pertamanya dan menyebabkan kematian Nick. Namun mereka berhasil mengambil pisau dan granat yang dipegang oleh Melanie dan langsung bergegas pergi ke sumber mata air di sana. Sesampai di sana, mereka mengetahui ternyata selama ini Julia yang mereka tahu sebagai asisten Mr. Rock, sebenarnya ia adalah istri Mr. Rock.
Mr. Rock terpaksa mengabulkan fantasi Melanie agar ia tetap bisa bersama dengan Julia di Pulau Fantasi. Namun, di saat ia meninggalkan mereka, ia bertemu dengan Julia istrinya. Dan akhirnya, ia dapat melepaskan Julia setelah Julia meyakinkannya. Kemudian Sloan meminum air yang ada di sana, dan dia pun dapat meminta satu fantasi. Ia meminta agar Melanie selalu bersama dengan Nick di Pulau Fantasi. Lalu Melanie pun ditarik oleh Nick ke dalam sumber mata air, dan seluruh anak buah Kalasov pun menghilang. Melanie sempat melemparkan granat yang ia pegang, namun Patrick mengorbankan dirinya dan menyelamatkan teman-temannya dari granat tersebut. Kemudian keesokan paginya mereka bertiga pergi meninggalkan Pulau Fantasi. Namun Brax yang belum mendapatkan fantasinya, meminta agar Jedi dapat hidup kembali dan menjalankan kehidupannya. Dengan gantinya, Brax harus tinggal di Pulau Fantasi selamanya. Lalu Brax pun tinggal di sana sebagai pegawai Mr. Rogue, dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan teman-teman untuk channel ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.